Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Fandi Wijaya dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan harian kita pada hari ini berjudul Jangan Pernah Berkata Tidak Bisa. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7-10, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 10-15. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lanjut pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ada seorang pria bernama Jan yang terlahir tanpa kaki dan ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya di rumah sakit. Namun, ada sebuah keluarga yang baik hati mau mengadopsi Jan dengan kondisi yang seperti itu. Keluarga angkatnya ini membantu Jan untuk melihat bahwa ia dilahirkan seperti itu karena suatu alasan. Ya, mereka membesarkan Jan dengan sikap jangan pernah berkata tidak bisa. Dan selalu mendorong Jan untuk mengejar semua cita-citanya, termasuk menjadi pemain akrobat udara yang ulung. Jan menyikapi tantangan-tantangan yang ditemuinya dengan pertanyaan. Bagaimana aku dapat mengatasi semua ini dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama? Alkitab menceritakan banyak kisah tentang orang yang dipakai Allah, meski tampaknya tidak mampu atau tidak sesuai dengan panggilan Allah. Namun mereka tetap dipakai oleh Allah. Musa adalah contoh yang sangat baik. Ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, ia menolak keras, bahkan memprotes. Aku ini berat mulut, aku ini berat lidah. Allah membalasnya demikian. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bahkan ketika Musa masih menolak, Allah menyediakan Harun untuk berbicara mewakilinya dan meyakinkannya bahwa dia pasti menolong mereka. Allah dapat memampukan kita bukan hanya semerta-merta membuat kita menjadi bisa untuk melakukan sesuatu.
tetapi juga dengan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Seperti Jan dan Musa, kita semua ada di dunia ini karena satu alasan. Allah pun bermurah hati dengan pertolongannya di sepanjang hidup kita dan menyediakan orang-orang untuk menolong kita dan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk hidup baginya. Jadi dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan, kita jangan pernah berkata tidak bisa. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin.